Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Pengelola dapur MBG di Pasaman tak bisa dikonfirmasi. Usai ratusan paket makanan dibuang murid sekolah dasar karena menunya tak mereka sukai. Seorang pencuri di belasan lokasi di Padang diringkus polisi saat menginap di hotel. Edarkan sabu-sabu, seorang residivis narkoba bersama seorang teman wanitanya ditangkap polisi. Jika di daerah lain ada kasus keracunan makanan pada program MBG, maka di Pasaman kasusnya lain lagi, yakni menu yang disajikan tidak disukai murid-murid. Akibatnya, makanan menjadi mubazir dan terbuang. Saat dikonfirmasi terkait menu yang tidak disukai itu, pengelola dapur MBG yang terletak di Kampung Tampang, Nagari Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, tak berkenan menerima kedatangan jurnalis Berita Padang. Pintu masuk dapur MBG tertutup rapat. Sebelumnya, ratusan murid SD Negeri 05 Pauh tidak bisa mengonsumsi MBG karena rasanya tidak enak. Khawatir keracunan, makanan itu mereka buang ke tong sampah. Sejak kasus itu, menurut pihak sekolah, pengelola dapur MBG mengganti menunya dan saat ini telah dinikmati murid-murid. Setelah kejadian kemarin, alhamdulillah ada perbaikan terhadap menu-menu MBG yang dihadirkan di sekolah. Menu yang hadir di sekolah sudah sesuai dengan selera anak-anak kita dan tetap mempertahankan gizi yang ada pada menu tersebut. Kasus itu juga mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Pasaman. Kepala Dinas langsung menghubungi pihak dapur MBG untuk menukar menunya dengan menu yang segar, bergizi, dan enak. Kepala Dinas juga meminta guru dan kepala sekolah agar bertanya kepada para murid menu apa yang mereka suka dan apa yang tidak disukai. Tentunya kita berharap ke depannya tentu hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tentu kita bisa koreksi bersama lah, termasuk juga kita di sekolah juga kepada kepala sekolah, guru ya, tentu bisa memotivasi anak-anak supaya dapat mengkonsumsi makanan yang diberikan, dan tentunya kepada pihak SPPG juga tentu kita bisa koreksi, tentu bisa kita memilah-milah mana yang kira-kira nanti makanan yang bergizi. Dinas Pendidikan mewanti-wanti dapur MBG untuk tidak mengulangi kasus yang sama karena berdampak kepada para murid sebagai penerima program MBG. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Gini ko may superwin kadang na. Superwin. Sejumlah anggota tim Opsnal Polsek Padang Utara meringkus seorang pencuri di sebuah hotel di daerah Khatib Sulaiman, pusat kota Padang, pada Minggu malam. Okinago ditangkap petugas tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menyita barang bukti sejumlah perhiasan emas yang dicurinya. Polisi kemudian membawa pelaku ke rumah salah satu korbannya di kawasan Gunung Pangilun. Di tempat ini, pelaku memperagakan masuk ke dalam rumah dan menggasak harta benda. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkutan kota ini mengaku telah mencuri di 13 lokasi di Padang Utara, khususnya di daerah Gunung Pangilun. Selain barang curiannya, petugas juga menyita sebuah telepon genggam. Dari data polisi, pelaku seorang residivis atas kasus yang sama dan baru 2 bulan yang lalu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Padang. Modusnya, pelaku mengintai rumah sasaran yang sepi, lalu menggasak barang berharga berupa perhiasan hingga uang tunai. Semua hasil jarahannya digunakan untuk berfoya-foya. Soalnya si Okinago ini sudah merupakan residivis yang cukup meresahkan di daerah Padang Utara, khususnya di daerah Gunung Pangilun. Ya, cukup banyak TKP pencurian yang dilakukan oleh Okinago ini. TKP
sekarang yang terungkap baru yang melapor ke sini sebanyak 3 TKP. Dari TKP yang kami rekon pagi itu adalah berkisaran 13 TKP. Kini, Okinago diperiksa secara intensif di Mapolsek Padang Utara. Polisi masih mengembangkan kasusnya. Alfi melaporkan dari Padang. Pak Heru, kami dari PES, residivis kasus narkoba ini kembali harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Karan-Aur, Pariaman. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu-sabu. PES ditangkap polisi bersama teman wanitanya bernama Hernita saat mengonsumsi sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan beberapa bungkus plastik kecil yang diduga untuk membungkus sabu-sabu. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan polisi pada Senin petang, tersangka belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama. Kepulangannya dari penjara kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, warga sering melihat tersangka melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. Adalah seorang residivis yang baru keluar. Dahulunya pernah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pelaku ini juga tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, karena mindset yang tertuang dalam pikirannya, di dalam otaknya bahwa berdagang narkotika jenis sabu ini lebih cepat mendapatkan keuntungan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Keduanya diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lebih dari 500 hektar areal persawahan di Kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman, telah lama beralih fungsi menjadi sawah tada hujan. Pasalnya, sejak 7 tahun lalu, irigasi Anai 2 yang dibangun untuk mengairinya tak lagi berfungsi. Sebagai gantinya, sebagian petani menanami lahannya dengan tanaman jagung. Tujuannya agar lahannya tidak terlantar sekaligus bisa menghasilkan. Petani selama ini hanya mengandalkan air hujan. Untuk mengatasinya, pemerintah membangun saluran irigasi Anai 2 dengan harapan bisa mengubah pola tanam dari sawah tada hujan menjadi sawah dengan saluran air permanen. Namun harapan petani tak kunjung terwujud. Meski bangunan saluran telah selesai, tapi airnya tak kunjung mengalir. Saat ini, saluran air dipenuhi tanaman liar, akibat tak terawat dan tak kunjung dialiri air. Selama ini sumber airnya nunggu air dari hujan lah Pak. Jadi kalau nggak ada air hujan, kadang 1 kali setahun bisa jadi lebih 1 kali panen. Itu pun tidak memadai. Nggak ada Pak. Udah berapa lama sih ya? Mau masuk 7 tahun dulu Pak. 7 zaman SBY sampai sekarang. Belum ada menikmati. Belum ada nikmati Pak. Kalau harapannya apa dah? Ya ke depan kan pemerintah ini kan airnya lepas Pak, air dari ini untuk apa Pak, petani, sebab air ini sumber kehidupan bagi petani Pak. Jika saluran irigasi Anai 2 berfungsi, akan berdampak terhadap kondisi lebih dari 500 hektar sawah yang akan meningkatkan perekonomian petani. Kalau berfungsi Anai 2 ini sangat berdampak positif pada pertanaman padi di Pariaman Selatan seluas 504 hektar. Jadi biasanya petani menanam 1 kali bisa berpotensi untuk menanam 3 kali setahun kalau airnya stabil. Nah, jadi itu dampaknya bagi petani. Warga menuntut jika memang irigasi Anai 2 tidak diurus, sebaiknya lahan saluran ini dikembalikan saja kepada masyarakat agar dapat diolah menjadi lahan yang bermanfaat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.